Hai semua, kembali lagi dengan Vivi. Kali ini aku akan membacakan tentang apa sih yang membuat dia berubah kasar gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Kan tiba-tiba dia sikapnya itu kasar, nggak seperti dulu-dulu. Ya, kita akan mencari tahu apa sih penyebabnya dia kayak kasar ke kamu. Namun ini general reading ya, jadi mungkin gak semuanya bisa planet. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Oke? Yang membuat dia jadi kasar atau berubah sikap ke kamu ya, yang membuat dia kasar atau berubah sikap ke kamu. Oke, yang membuat dia kasar atau berubah sikap ke kamu. Dia itu saat ini diharuskan untuk fokus kepada pekerjaan atau keuangannya. Sempat ada sebuah kabar yang kurang baik yang membuat dia jadi bingung ya. Dia lagi bingung untuk mencari cara apa yang harus dia lakukan untuk bisa menstabilkan kembali keadaan keuangan dia. Tapi sebenarnya dia merindukan kamu. Ya. Namun karena dia memiliki ekspektasi tinggi atau keinginan ya yang besar, tapi dia di sini harus menahan sehingga bawaannya itu emosinya jadi meledak-ledak di sini. Ditambah ketika kamu menanyai dia tentang kenapa sih kok kamu begini, kok kayaknya nggak ada waktu sama aku gitu, dia itu jadi sumpah gitu ya, yang akhirnya jadi konflik. Dia itu nggak mau ada konflik, dia itu merasa aku ini juga kangen gitu loh, aku ini juga pingin sama kamu ya, tapi ini loh aku ada masalah dalam pekerjaanku yang nggak bisa aku jelaskan ke kamu. Saat ini aku tuh fokusnya ke uang, ke pekerjaan, kamu jangan bikin masalah gitu loh. Aku tuh juga kangen, aku tuh juga merindukan kamu, tapi kamu kenapa kok tanya mulu, kenapa kok kamu nggak bisa ngertiin aku ya. Ada kondisi dia memikirkannya seperti itu. Dan di sini ketika dia ngomong sesuatu apa, sebenarnya dia hanya menggoda kamu agar kamu itu nggak bikin dia ribet. Dia nggak serius ngomong sesuatu hal yang kurang baik ke kamu gitu loh ya. Dia tuh nggak bisa memfokuskan dua hal ya, harus kesana kemari itu nggak bisa. Dia itu orangnya kalau fokus satu ya satu, itu difokuskan dulu sampai selesai baru dia fokus hal yang lain. Oke. Namun dibalik itu juga karena dia merasa jenuh ya dengan kamu yang pada saat itu nggak bisa ngertiin dia, yang pada saat itu bawaannya bikin dia marah menurut dia ya. Akhirnya dia mungkin awalnya curhat kepada seseorang ya, yang membuat dia merasa nyaman ya. Hadirlah seseorang yang baru ketika kamu bikin ribet. Lah inilah yang akhirnya membuat dia tergoda dengan orang baru, dan dia menutupi itu dari kamu. Jadi ketika kamu tanya ke dia itu semakin membuat dia marah, karena dia takut sebenarnya rahasia ini terbongkar dari kamu.
makanya dia jadi kasar gitu loh. Karena gini loh, dia kasar itu karena sebenarnya aku mau kamu, tapi kenapa sih kamu itu kayak bikin aku males gitu loh, bikin berantem mulu, bikin ruwet gitu. Aku seperti ini juga gara-gara kamu. Ada playing victimnya ya, dimana dia yang salah tapi nyalain orang lain. Dimana aku tuh kayak gini tuh gara-gara kamu. Aku tergoda sama orang lain itu ya gara-gara kamu, ya maafkan aku gitu. Aku tuh hanya butuh seseorang yang bisa memahami aku, mengerti aku, ya. Ya, di sini. Dan dia memang sengaja menghindar ya dengan bersikap kasar ke kamu, karena ada ketakutan di sini kamu meminta kejelasan, kamu meminta kepastian, ya. Yang mana saat ini tuh dia bingung menutupi orang barunya, bingung memikirkan tentang uang atau tentang pekerjaannya yang sempat ada masalah gitu, ya. Tapi dia berharap dia bisa untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan hubungan dengan kamu ya. Meskipun di sini dia sempat tergoda dengan orang baru. Karena ya dia memiliki tujuan bahwa kedepannya ya masih akan tetap sama kamu. Tapi ya dia berharap gitu loh, kalau bisa kamu tuh bisa berubah, lebih ngertiin dia, lebih bisa memberikan kenyamanan dia di saat dia itu lagi sumpah mikirin pekerjaan, bukan malah diajak ribut, bukan malah ditanya-tanyai hal-hal yang sebenarnya kamu tahu jawabannya gitu loh. Berarti dia seperti itu. Akhirnya dia ada peluang, ada celah seseorang mencoba untuk menghibur dia gitu, ya. Dia tahu di sini kamu itu cemburu, dia tahu gitu ya. Tapi dia merasa semakin dicemburuin, yaitu semakin membuat dia merasa nggak nyaman dan mencari kesenangan di luar kamu gitu, ya. Tapi saat ini dia menunggu kamu ya, menunggu kamu bisa berubah. Dia merindukan kamu seperti kamu di masa lalu. Ya, dia kehilangan kamu sebenarnya, dia kehilangan perhatian kamu, dia kehilangan kasih sayang kamu yang bisa ngertiin dia gitu, bukan yang cari ribut aja, ya. Ya, dan ya dia ingin minta maaf juga gitu karena selalu berbohong sama kamu ya. Jadi kenapa dia bawaannya itu marah-marah ya, karena itu dia itu lagi berusaha untuk menutupi kebohongannya ya. Kenapa dia bisa bohong, kenapa dia tega bohong? Karena kamu yang dikit-dikit mungkin marah, yang membuat dia nggak nyaman, dan akhirnya menurut dia lebih nyaman untuk berbohong, lebih nyaman untuk kamu nggak tahu gitu ya. Jadi sebenarnya semakin didesak orang ini tuh kayak semakin berbohong gitu loh. Itu nggak baik sih. Lebih baik apa ya, ada kondisi kita tuh nggak usah terlalu menggenggam yang menggenggam banget gitu loh. Jika kasih ruang, kasih kebebasan yang nggak terlalu bebas, tapi kasih ruang agar seseorang itu bisa nyaman gitu loh, bisa terbuka. Lebih baik terbuka ya daripada kita harus marah kemudian endingnya dia berbohong sama kita biar kita nggak marah. Nggak seperti itu ya. Takutnya ketika dia merasa nggak nyaman dengan apa yang kita lakukan ya, ada seseorang yang masuk gitu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Kemudian ada Cancer, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.